bisa fokus. Aku mencet apa tadi itu? Oke, bisa fokus untuk menyimak, meskipun mungkin ada beberapa di antara teman-teman juga yang lagi tidak di tempat yang kondusif ya, misalnya mungkin lagi sama orang tua kemana atau lain sebagainya. Oke, ini kita topiknya sekarang diabetes, karena sebelumnya kita fokus ke penyakit-penyakit kardiovaskuler, sekarang kita masuk ke topik yang hormon. Diabetes itu masuk ke topik hormon karena berkaitan dengan insulin. Kalau kita lihat apa definisi dari diabetes, diabetes itu adalah sebuah penyakit yang kronis, tidak mungkin akut, ya, yang terjadi karena ada permasalahan pada pankreas. Pankreas itu adalah organ di dalam tubuh kita yang nanti tugasnya untuk memproduksi hormon insulin. Makanya dia masuk ke penyakit-penyakit hormon. Karena si pankreas ini tidak optimal untuk memproduksi insulin, maka terjadilah insufisiensi atau tidak adekuatnya kadar insulinnya maupun tidak optimalnya kerja si insulinnya. Misalnya jumlahnya tetap banyak tapi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi jumlahnya emang sedikit gitu. Nah, yang kita pahami selama ini ada DM tipe 1, ada DM tipe 2 yang paling umum. Tapi nanti teman-teman kenal juga ada yang namanya DM gestasional, kemudian DM kondisi DM ketika shock gitu dan lain sebagainya. Tapi yang kita akan fokus nanti DM tipe 1, DM tipe 2. Nah, dilihat di sini, jadi ada dua kondisi ya. Ketika pankreasnya itu memang gagal untuk memproduksi atau mensekresikan insulin, maka berarti nanti kadar glukosa atau gula dalam darahnya meningkat. Kenapa? Karena insulin ini adalah hormon yang tugasnya seperti angkot di jalanan yang nanti dia nangkepin gula darah, kemudian dia akan bawa dia disetor ke tempat penyimpanan gudang-gudang ya, yaitu otot-otot. Jadi harusnya sih gula-gula yang ada di dalam darah kita itu disimpan ke dalam gula otot ataupun langsung digunakan sebagai energi. Semuanya butuh insulin, mau yang disimpan maupun yang akan digunakan sebagai energi, diolah sebagai energi, itu semua butuh insulin. Jadi yang pertama, permasalahan pada pankreas. Atau yang kedua bisa jadi misalnya si sel-sel tadi ya, sel-sel otot yang harusnya nanti bisa dimasukin oleh glukosa yang mau disimpan dalam otot, itu kan ada reseptornya. Bisa jadi reseptornya ini dia tidak optimal atau tidak lagi peka, tidak sensitif lagi. Jadi kita sebutnya dengan penurunan sensitivitas insulin, reseptor insulin. Nah, ini kita kenal istilahnya dengan insulin resisten. Sama-sama dia akan meningkatkan glukosa atau gula dalam darah. Jadi patofisiologinya teman-teman bisa simpulkan jadi dua. Bisa jadi pankreasnya tidak mensekresikan insulin cukup, jadi jumlahnya berarti jadi kurang, maka berarti emang nggak ada kendaraannya. Si angkotnya nggak ada yang untuk bawa-bawain gula dalam darah diantarin ke otot. Yang pertama itu. Yang kedua, angkotnya cukup. Banyak insulin tetap ada, tapi ketika insulin si angkotnya ini mau nganterin gula-gula tadi ke rumah-rumahnya, ke pos-posnya, itu nggak diterima, nggak bisa masuk ke dalam sel targetnya. Berarti itu yang terjadilah yang kedua ya, yang pankreas yang kedua adalah reseptor insulinnya yang tidak optimal. Kedengeran ya suaraku ya? Aduh bisik ini. Terdengar Ibu. Terdengar? Oke, jelas ya. Oke, itu prinsipnya. Kemudian tipe tadi, ada tipe 1, tipe 2, dan yang terkenal tambahan lainnya lah ada gestasional. Sisanya yang lain teman-teman nggak apa-apa nggak belajar sekarang. Kondisi misalnya ketika shock dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ke DM tipe 1, DM tipe 2, tambahannya adalah gestasional. Gestasional artinya diabetes yang muncul ketika kehamilan. Karena kehamilan itu sebenarnya ada banyak sekali perubahan hormon yang kita nggak bisa pelajari sekarang gitu ya. Banyak sekali perubahan hormon yang menyebabkan hormon-hormon lainnya juga akan goyang, termasuk insulin. Nah, kalau DM tipe 1 itu yang mana? Kalau DM tipe 1 itu rusaknya karena genetik. Si pankreas memang sama sekali tidak bisa memproduksi insulin sama sekali, at all. Jadi, emang harus dia diberikan insulin dari luar. Makanya obatnya atau terapinya pasti harus dikasih hormon insulin. Sedangkan kalau tipe 2, pankreas masih bisa kerja, tapi mungkin tidak sebanyak atau tidak semaksimal yang tidak bermasalah dengan pankreas atau bukan pasien DM gitu. Jadi
Harusnya misalnya pada kondisi normal kita punya anggaplah 100 diproduksinya insulinnya. Pada DM tipe 2 itu mungkin yang diproduksi bisa 90 doang, 80 doang, 50 doang, 40 doang gitu ya. Kalau misalnya DM tipe 1 itu dia nol, nggak dikeluarin, nggak ada sekresi insulin sama sekali dari pankreas. Oke, itu tipenya. Nah, kemudian tadi ini patofisiologi sebenarnya udah aku sampaikan ya. Lebih detailnya lagi kita bisa lihat di sini. Insulin reseptor yang tadi ini ada dua ya, ada dua jenis ya tadi ya. Insulin reseptornya dia bisa resisten ya. Jadi dia tidak bisa memasukkan gula darah tadi ke dalam sel. Kemudian si pankreas ini nanti dia akan memproduksi atau rusak ya. Si sel pankreasnya akan rusak sehingga nanti berdampak pada penurunan kadar insulin yang diproduksi atau disekresikan. Yang mensekresi insulin ini lebih detailnya adalah sel beta di dalam pankreas. Jadi pankreas punya selnya namanya sel beta. Sel beta inilah yang akan mensekresikan insulin. Nah, ini skemanya adalah skema yang kompensasi. Kenapa sih dari insulin yang tadi rusak, reseptor insulin yang tadi rusak, kemudian dia bisa menyebabkan sel betanya juga rusak karena ada proses kompensasi. Ketika misalnya insulin reseptornya tidak sensitif, maka gula darahnya akan banyak di dalam gula dalam darahnya akan banyak. Ini dianggap sama tubuh kita bahwa pankreas harus sel beta harus memproduksi insulin lebih banyak lagi. Padahal sebenarnya bukan masalah di jumlahnya kan. Yang masalah adalah di reseptornya. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya si pankreas mendetek bahwa dia harus meningkatkan produksi insulin. Dengan dia memproduksi terus-terusan, capeklah dia, rusaklah akhirnya sel betanya. Nah, kemudian selanjutnya kalau udah terjadi kayak gitu berarti dua-duanya jadi rusak. Sel betanya rusak atau si pankreasnya rusak maupun si reseptor insulinnya juga masih rusak gitu. Oke, itu patofisiologi dari diabetes. Sekarang teman-teman bisa pahami bahwa pankreas tadi punya fungsi untuk mensekresikan insulin. Sebenarnya bukan cuma insulin. Si pankreas ini punya fungsi dua. Dia sebagai jaringan endokrin. Endokrin itu adalah jaringan-jaringan dalam tubuh kita yang bisa mensekresikan hormon, tapi dia juga sebagai kelenjar eksokrin. Siapa kalau eksokrin ini? Eksokrin ini akan mengeluarkan nanti enzim. Beda ya, endokrin memproduksi atau mensekresikan hormon, eksokrin akan mensekresikan enzim. Pankreas punya dua fungsi tersebut gitu. Jadi pankreas kamu itu kita harus menjaga betul-betul karena dia punya fungsi endokrin maupun eksokrin. Endokrin yang dikeluarkan hormonnya siapa aja? Ada insulin, ada glukagon, ada somatostatin. Tadi kita udah belajar yang insulin. Dia juga punya glukagon. Kalau glukagon itu adalah hormon yang justru merombak gula-gula otot glukosa lagi. Jadi si insulin itu untuk masukin gula darah ke dalam otot, glukagon untuk merombak gula otot balik jadi gula darah. Gitu. Itu semua dari si itu semua dari si pankreas sebagai kelenjar endokrin. Oke, ini sesuai warnanya ya. Glukagon diproduksinya sama sel yang namanya alfa. Tadi insulin diproduksinya sama sel beta. Kemudian ada juga somatostatin. Kalau somatostatin diproduksinya adalah sel delta. Siapa itu somatostatin? Somatostatin ini adalah hormon yang diproduksi nanti untuk mencegah hormon lain. Pokoknya intinya dia yang menjaga balance-nya. Dia yang akan menjaga keseimbangan antara insulin dengan glukagon. Sedangkan eksokrin tadi ada fungsi jaringan pankreas, fungsi organ pankreas sebagai memproduksi ya enzim. Enzimnya nanti akan digunakan untuk pencernaan kita atau digestive enzyme. Oke. Ini tadi ya udah aku jelasin bahwa insulin akan membawa glukosa atau gula dalam darah untuk masuk ke dalam sel-sel otot. Apa dampaknya ketika glukosa atau gula dalam darah itu terlalu tinggi? Dampaknya adalah ya bisa jadi banyak banget ya. Kalau misalnya teman-teman bayangkan gula itu kalau banyak di dalam darah berarti darahnya satu bisa jadi kental. Darah yang kental berarti akan mengganggu seluruh kardiovaskular sistem. Misalnya tekanan darah jadi harus lebih tinggi untuk dipompa ya. Kemudian dia juga bisa menumpuk. Kan gula itu kan
makanannya kuman gitu ya, bisa jadi banyak peradangan atau inflamasi di mana-mana, nanti kita pelajari lebih detailnya. Tapi impact pada hatinya adalah karena hati ini nanti dia bisa ditumpukin juga oleh si gula tersebut. Apa aja simptomnya, apa aja gejalanya, dan faktor resikonya, kita pelajari dulu dari faktor resiko. Faktor resiko dari diabetes itu ada yang bisa diusahakan untuk diperbaiki, ada yang kita bisa ikhtiarkan untuk kita minimalisir, ada yang takdir, seperti penyakit-penyakit lainnya. Yang takdir ya jelas berarti genetik ya, keturunan dari keluarga yang memang sudah banyak ada DM, bahkan misalnya banyak sekali atas teman-teman, misalnya keluarga sanak saudara yang kakek lah atau buyut lah yang wafatnya memang karena burden karena komorbid diabetes. Nah, itu berarti harus lebih hati-hati. Kemudian usia yang lebih tinggi berarti kita tahu bahwa fungsi-fungsi organnya sudah menurun. Fungsi organ menurun, pankreas juga berarti fungsinya menurun. Mungkin dia tidak maksimal lagi untuk bisa memproduksi atau mensekresikan insulin. Lalu ras-ras tertentu, kemudian juga tadi ya ketika kondisi hamil. Yang modifiable itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan diet atau lifestyle ya, berat badan, kemudian aktivitas fisik, kemudian nutrisi yang dijaga, tentunya berarti harus meminimalisir makanan minuman yang mengandung gula terlalu banyak. Kemudian gejalanya apa? Gejalanya biasanya polifagi, polidipsi, poliuri. Polifagi, polidipsi, poliuri. Ya, intinya adalah dia terlalu cepat haus, dia terlalu cepat dia pipis, dia terlalu cepat lapar gitu. Jadi excessive thirst, excessive hunger, frequent urination. Polidipsi itu cepat banyak sekali pipis, polifagi lapar terus. Satu lagi apa tadi aku bilang? Aku lupa ya, itu pokoknya excessive thirst, excessive poliurinari itu yang frequent urination, polidipsi, polifagi itu yang lapar dan minum dan haus terus. Kemudian sisanya dia cepat sekali lelah, padahal gulanya banyak ya di dalam darah. Kemudian berat badannya biasanya cenderung justru akan turun. Kenapa sih bukannya obesitas gendut gitu? Karena gula-gula ini tidak termetabolisme dengan baik. Lalu proses penyembuhan luka ataupun injury apapun yang misalnya lagi sakit atau ada trauma atau apa itu jadi lebih lambat. Kenapa? Karena banyak gula. Gula itu adalah tadi makanannya kuman. Jadi kalau misalnya infeksi ada kuman, harusnya cepat bisa sembuh, tapi karena ada makanannya, si kuman ini akan jadi lebih powerful sehingga penyembuhannya juga jadi lebih sulit. Begitu juga dengan luka dan lain sebagainya. Lalu ada gejala-gejala yang berkaitan dengan syaraf, misalnya syaraf mata, jadi suka buram. Itu bisa jadi karena si penumpukan gulanya itu terjadi di retina misalnya. Jadi teman-teman belajar ada retinopati atau syaraf-syaraf retinanya akan terganggu karena ada penumpukan gula di retina. Numbness atau kesemutan. Kesemutan itu bisa jadi karena memang gula-gulanya juga numpuk atau mampir nemploknya di sistem persyarafan. Ya, itu simptom dan gejalanya serta faktor resiko. Nah, sekarang teman-teman lihat ini data objektifnya, di mana sebenarnya kalian nggak perlu hafal sekarang. Ya, kalian pahami nanti lama-lama pelan-pelan akan hafal. Kalian print atau catat yang bisa gampang diakses supaya kalau lihat kasus kalian bisa cepat lihat ini berapa kadar. Jadi ada yang namanya HbA1c. HbA1c teman-teman udah familiar mungkin, ini mendeteksi gula darah dalam periode 3 bulan ke belakang. Jadi pasien nggak bisa membohong-bohongi dokternya kalau pakai HbA1c. Kalau misalnya pakai cek yang lain, itu pasien bisa puasa gula sehari 2 hari karena mau dicek. Kalau pakai HbA1c itu nggak akan dikibulin, nggak akan bisa dikibulin karena dia ngeceknya 3 bulan, kecuali 3 bulan, selama 3 bulan dia makannya bagus mulu ya itu akan jadi bagus, tapi itu kan berarti ya bukan, itu justru oke kan ya. Oke, jadi kita lihat ada HbA1c, kemudian ada gula darah puasa, ada gula darah tolerance, dan ada sewaktu atau random blood. Nah, toleransi itu adalah gula darah GPP. Oke, kalau di bahasa Indonesia ada GPP, gula darah puasa, G2PP, glukosa 2 jam setelah makan, dan gula darah sewaktu atau GDS. Nah, ini masing-masing teman-teman bisa lihat.
kita mulai pasien prediabetes itu dari HbA1c 5,7 sampai 6,4. Sedangkan disebut diabetes kalau sudah di atas 6,5%. Sedangkan untuk gula darah puasa artinya pasien sebelum dicek darah berarti harus puasa 8 sampai 10 jam dulu. Kalau udah 8 sampai 10 jam puasa kemudian dicek ternyata gula darah puasanya itu di 100 sampai 125 berarti dia disebut dengan prediabetes. Sedangkan kalau lebih dari 126 gula darah puasanya, puasa itu artinya berarti nggak ada gula yang masuk ke dalam tubuhnya, tapi tetap lebih tinggi dari 126 berarti pasien diabetes. Kemudian untuk gula darah setelah makan, 2 jam setelah makan, misalnya pasien udah puasa 8 sampai 10 jam, kemudian diambil darah, nah setelah itu pasien boleh dikasih gula, minum teh, biasanya minum teh manis atau air gula, kemudian langsung dicek lagi 2 jam setelah diisi air gula. Nah, itulah hasil yang ini, oral glucose tolerance test. Kalau misalnya dia di atas 200 mg per desiliter, berarti dia diabetes. Oke, ini artinya berarti kita mau ngecek, harusnya meskipun dia baru makan, dalam periode 2 jam itu kalau normal, insulinnya bisa langsung kerja. Kalau normal, insulin langsung kerja dalam 2 jam, itu udah akan menjaga gula darah setelah makannya hanya 140. Gitu ya. Satu lagi adalah random. Kalau random itu yang kita biasanya pakai strip test tuh. Kapanpun, dimanapun, habis makan kayak habis puas, pokoknya random. Pokoknya sewaktu aja. Nggak perlu ada aturan makan atau harus 2 jam setelah makan dan lain sebagainya. Jadi dia nggak ada deteksi untuk normal maupun prediabetes. Yang bisa cuma dilakukan gula darah parameter ketika pasien diabetes, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Karena ini dianggapnya kemungkinan besar ya pasien pasti makan kan. Jadi mirip-miripnya atau samanya dengan yang oral glucose tolerance test atau 2 jam setelah makan. Oke, nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Inilah obat-obat. Nah, tapi teman-teman nggak akan aku bahas satu-satu di sini karena kita farmakoterapi bukan farmakologi lagi, cuma supaya kalian tetap ingat di farmakologi kardiovaskuler, endokrin harusnya udah di semester lalu ya yang aku ajari. Aku nggak ngajar teman-teman ya. Ya, itu harusnya teman-teman udah pernah dengar nih, ada golongan biguanid, thiazolidinedione, sulfonylurea, dan teman-temannya. Ya, nanti kita lihat masing-masing ini dia punya efek samping ya, dan dia punya resiko terhadap hipoglikemi. Yang namanya pasien diabetes biasanya hiperglikemi. Lalu dikasih obat antidiabetes untuk nurunin gula darah. Dengan cara apa nurunin gula darahnya? Dengan meningkatkan produksi insulin atau misalnya dengan meningkatkan sensitivitas insulinnya, reseptor insulinnya. Apapun yang dilakukan intinya adalah efeknya akan menurunkan gula darah. Ketika gula darahnya turun, ada beberapa obat yang punya resiko hipoglikemi. Jadi kalau udah minum obat itu, dia cepet banget turun gula darahnya sehingga harus dibantu dengan pemberian gula atau nutrisi yang baik supaya nggak sampai ke hipoglikemi. Nah, kita lihat di sini, risk of hypoglikeminya itu terjadi pada golongan obat sulfonylurea yang depannya gli, glimepirid, glipizid, glikuidon. Nah, itu harus hati-hati karena ada resiko hipoglikemi. Makanya biasanya setelah minum obat 15 menit itu harus makan karena jangan sampai dia pingsan karena hipoglikemi. Selain itu, penggunaan insulin juga karena jelas-jelas yang dimasukin langsung hormon insulin, maka ada faktor resiko hipoglikemi. Beda sama bisa pada populasi normal yang nggak DM, yang nggak pakai obat, tubuh kita itu pinter. Allah udah ngesetnya, dia tahu kapan apa yang harus dikeluarin, kapan harus mensekresikan, itu udah diatur. Tapi kalau misalnya obat itu kan dia nggak bisa adjust tubuhnya seperti apa ya. Jadi makanya harus naik turun atau harus ganti-ganti terapi karena dia nggak bisa otomatis seperti normalnya yang SDM. Ini farmakologi ya, teman-teman. Aku minta untuk pelajari ulang masing-masing obat ini bekerjanya seperti apa, mekanismenya. Bukan jadi tugas, bukan jadi kuis juga, tapi di pertemuan offline seperti biasa aku akan coba tanya. Kalau nggak bisa berarti maju ke depan ya. Coba pelajari masing-masing mekanisme aksinya karena ini farmakologi kita terlalu panjang kalau misalnya dibahas ulang. Di sini di slide ini udah aku liatin gambar-gambarnya supaya bisa jadi pedoman
bantuan lah, pedoman untuk teman-teman mempelajari ulang mekanismenya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut masuk ke faktor ke manifestasi klinis atau dampak dari diabetes, komplikasinya. Jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, kalau kecepatan tolong diinfokan ya. Kita kali gitu lanjut ke komplikasi. Tadi aku udah sampaikan bahwa ketika gula banyak, gula tuh bisa mampir kemana aja. Tadi kalau mampirnya ke sistem syaraf, ya bisa jadi ngeganggu sistem syaraf. Mampirnya ke sistem syaraf yang ada di mata, retina ya, berarti bisa jadi muncul simptom pada matanya. Nah, kita lihat. Itu yang tadi aku sebutkan, kita bagi jadi dua. Ada yang mikrovaskuler, ada yang makrovaskuler. Dari katanya kita udah tahu, mikro berarti kecil, makro berarti besar. Yang kecil maksudnya adalah sistem-sistem organ-organ yang kecil. Ya, misal mata. Diabetic retinopathy berarti si gulanya itu pada ngumpul, nemplok di retina. Sehingga menyebabkan matanya jadi buram, dikiranya katarak, padahal enggak, ternyata karena banyak penumpukan gula di retina. Nah, itu sistem-sistem syaraf dan vaskuler-vaskuler yang ada di mata, kan si glukosa cuma bisa lewat pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah yang ada di retina itu kan kecil-kecil, makanya dia disebutnya mikrovaskuler. Vaskuler pembuluh darah yang mikro, yang kecil-kecil, ya. Jadi dia bisa numpuk di situ, ketrap di situ sehingga mengganggu penglihatan. Diabetic nephropathy. Nefro itu ginjal. Ginjal ada glomerulus di dalamnya. Itu juga kecil banget pembuluh-pembuluh darahnya. Jadi kita sebut dengan microvascular complication. Jadi ada gangguan pada ginjal yang disebabkan karena penumpukan gula di vaskuler ginjal. Termasuk paling spesifiknya adalah di bagian glomerulusnya. Lalu ada diabetic neuropathy. Neuropati, neuro itu syaraf. Jadi gula-gulanya nemploknya numpuknya di persyarafan. Biasanya nanti kebas-kebas di tangan, kebas-kebas di kaki. Ya, biasanya perifer tuh, yang pinggir-pinggir. Sekarang ada lagi yang makro. Makrovaskuler berarti vaskuler yang besar. Apa? Contohnya adalah cardiovascular disease. Di arterinya, di aortanya. Kemarin kita belajar di kardiovaskuler ya, yang semester yang pekan sebelum UTS, betapa ketika ada banyak senyawa yang harusnya tidak terlalu banyak di dalam pembuluh darah. Maksudnya misalnya gini, di pembuluh darah kita ada nggak lemak? Ada nggak gula? Ya ada gitu. Tapi ketika itu berlebih, maka dia akan meningkatkan resiko dia menyumbat. Ya, menyumbat, saling nempel, lemaknya lengket, kemudian nanti ada gulanya nempel di lemak, akan semakin beresiko untuk membuat trombus. Ya, kemudian seperti yang kemarin kita pelajari, maka dia akan beresiko jadi macam-macam ya. Jadi jantung, jadi serangan jantung, mau itu angina, mau itu infark, mau itu heart failure, apapun, pokoknya heart attack, ataupun stroke yang terjadi di pembuluh darah otak. Lalu bisa juga peripheral vascular disease. Kalau peripheral vascular disease itu bukan yang kebas-kebas, bukan yang di ujung-ujung syaraf-syaraf di ujung-ujung yang kecil, tapi syaraf yang besar, misalnya di tungkai kaki. Jadi nanti misalnya ada gangren itu yang lubang-lubang, kalau pernah tahu pasien diabetes itu suka ada lubang, suka ada luka yang susah sembuh, pada akhirnya jadi infeksi terus, kemudian tergerogot sama kuman-kuman sehingga jadi muncul kayak lubang-lubang di kaki. Nah, itulah peripheral vascular disease. Jadi ada klinik khusus merawat kakek, nenek, atau misalnya ada orang tua atau paman siapapun yang punya diabetes, ada klinik khusus untuk terapi atau treatment buat si gangren ini. Karena dia sering sekali muncul di pasien diabetes. Ya. Nah, baru kita akhirnya masuk ke terapinya. Kita bisa lihat di sini, pasien yang pre-diabetes, kita belajar yang pre dulu. Pre-diabetes itu adalah pasien yang punya intermittent fasting glucose atau glukosa puasa sekian, ya. Kemudian IGT-nya sekian, ini glucose tolerance berarti yang 2 jam setelah puasa, 2 jam setelah makan. Lalu HbA1c-nya sekian, ya. Itu kita masuk dalam kategori pre-diabetic algorithm.
terapi pertama yang dilakukan bisa di-highlight sini, yaitu lifestyle intervention. Ya, yang pertama yang dilakukan, ya boleh. Yang pertama yang dilakukan adalah benerin dulu hidupnya, gitu ya, lifestyle-nya. Dari mulai nutrisi, physical activity, sleep hygiene, healthy habits, semua dibenerin. Kemudian baru nanti kita lakukan risk reduction of cardiovascular. Jadi kita akan menjaga supaya pasien tidak punya resiko terjadinya gangguan-gangguan kardiovaskuler. Berarti lemaknya harus dikontrol, lipid manajemen, tekanan darah, ya, dan berat badannya harus dipantau. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa pasien diabetes sangat berkaitan, sangat punya resiko ke makrovaskuler, yaitu cardiovascular disease. Jadi banyak sekali pasien DM wafatnya bukan karena DM-nya, karena udah punya komplikasi lainnya yang paling sering adalah kardiovaskuler. iPad. Oke, selanjutnya, kalau misalnya pasien itu kondisinya DM tanpa berat badan berlebih atau tidak obesitas, maka sebenarnya lifestyle intervention dan cardiovascular risk reduction ini aja yang perlu dilakukan. Jadi nggak perlu ada tambahan obat. Tapi kalau misalnya dia ada kondisi obesitas atau overweight, maka ada terapi lanjutan, intervensi lanjutan, yaitu yang diberikan obat-obatan yang bisa menjamin si pasien turun berat badannya. Yang digunakan adalah obat-obatan GLP-1RA. Siapa itu GLP-1RA? Nanti kita lihat di slide yang sebelumnya. Kemudian ada juga obat-obatan topiramab, fentanyl. Ini adalah obat-obatan golongan yang bukan diabetes, bukan obat diabetes, tapi lebih ke manajemen berat badan. Sekarang kita lihat dulu GLP-1RA. GLP-1RA di sini. Nih, GLP-1 obat-obatannya contohnya adalah exenatib. Ya, exenatib itu ngapain? Dia akan membantu si sel beta untuk memproduksi atau mensekresikan insulin, dan dia menghambat sekresi glukagon. Tadi glukagon ngapain? Dia yang merombak gula-gula otot yang udah kesimpan jadi keluar lagi kan. Makanya sama si exenatib atau obat-obatan GLP-1 itu dia akan dihambat glukagonnya. Tapi insulinnya akan diproduksinya akan ditambahkan. Ya, itu obat yang digunakan untuk pasien yang punya obesitas pada prediabetes, diabetes mellitus. Kalau ini nggak efek, maka disarankan ada bedah bariatrik. Kalian mungkin tahu ya, ada beberapa artis-artis Indonesia yang pada akhirnya melakukan operasi bariatrik, pemotongan usus, supaya kalau ususnya jadi pendek berarti bagian yang bisa mengabsorb, menyerap makanan jadi lebih sedikit. Itu tujuannya supaya penyerapan makanannya jadi lebih sedikit. Jadi dia mau makan banyak juga semuanya akan langsung kebuang. Karena yang untuk menyerapnya jadi cuma sedikit. Nah, kalau misalnya tetap terus-terusan kondisinya hiperglikemi terus alias gula darahnya masih banyak terus, berarti ya memang harus sudah diberikan intervensi tambahan obat-obatan. Yaitu bisa digunakan metformin sebagai golongan biguanid, first line-nya obat DM, atau pioglitazone. Ini kategorinya atau golongannya adalah glitazone itu apa? Hydroxyzolidinedione, kemudian acarbose, ya. Jadi teman-teman tolong banget pelajari ulang. Kenapa pakai obat-obatan ini? Dia sebagai first line karena metformin itu sifatnya dia meningkatkan sensitivitas insulin, bukan menstimulus si sel beta untuk mengeluarkan insulin, tapi dia meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi sebagai first line itu cocok banget. Dia bukan memproduksi insulin, tapi coba dulu ngebalikin kemampuan si insulin yang udah dimiliki oleh si tubuh gitu, ya. Lalu kalau misalnya dia tetap tidak terkontrol, ya berarti pasien akan sudah masuk ke guideline atau terapi buat yang pasien diabetes, bukan prediabetes lagi. Satu lagi acarbose. Kalau acarbose itu adalah obat ya, kita lihat ya sekalian ya. Tadi yang glitazone itu masuknya ke kategori obat atau ke kelas obat thiazolidinedione. Dia sama seperti mirip-mirip sama metformin atau biguanid dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin, tapi dia kerjanya itu lebih heboh gitu. Lebih heboh tuh artinya lebih banyak efek samping
dan juga lebih tidak terkontrol. Makanya tetap aja first line pertama sebenarnya adalah metformin. Jadi kita lihat side effect-nya akan lebih heboh dibandingkan dengan yang metformin. Metformin itu lebih ke ya udah nggak nyaman di perut dan lain sebagainya. Tapi kalau thiazolidinedione itu ada resiko-resiko gagal jantung dan lain sebagainya. Satu lagi tadi akarbos. Nah di sini nggak ada akarbos. Akarbos itu nanti obat-obatannya mekanisme kerjanya adalah untuk mencegah atau menurunkan penyerapan. Jadi mirip-mirip sama si ventramin atau topiramate. Karena dia digunakan untuk pasien-pasien yang memang punya overweight atau obesity. Kalau yang punya berarti awalnya ini, tapi kalau misalnya dia belum berhasil juga, persisten nih, tetap jelek kondisinya, baru ditambahkan obat-obatan. Nah, sekarang baru kita masuk ke algoritma yang pasien diabetes. Ada yang mau ditanya dulu sampai sejauh ini untuk yang pre-diabetes? Sekarang aku coba cek. Berarti sebenarnya kalau pasien pre-diabetes, apa sih yang harus kamu sarankan pertama? Pertama banget, apa yang harus disarankan? Ubah pola hidup bukan, Bu? Oke, betul. Iya, terima kasih Nazwa. Ubah dulu pola hidup. Kalau dia udah balik normal setelah ubah pola hidup, berarti dia selesai aja udah. Dia dianggap tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Artinya ya udah, dia nggak butuh terapi intervensi atau apapun. Ya. Nah, kalau yang diabetes tetap sama kayak prediabetes, lifestyle intervention itu akan harus dilakukan juga. Cuma masalahnya nggak cuma ini doang yang dilakukan. Kalau udah diabetes nggak bisa cuma lifestyle intervention, harus memang diberikan at least metformin. Ini terjadi di ayah aku baru sekarang. Umur ayah aku itu sekarang lahir 62, 6 kurang 2, berarti sekarang umurnya udah 64. Untuk pertama kalinya aku ngelihat HbA1c dia ternyata 7. Nah, itu harusnya berarti udah masuk kategori diabetes. Tapi aku percaya kayaknya ayah aku itu bagus banget self controlnya. Jadi dia kayaknya bisa deh diminta untuk cobain dulu deh lifestyle intervention. 3 bulan lifestyle intervention dari mulai nasinya diganti jadi porang, terus makan makanannya pokoknya terjaga banget, minum madu diminimalisir, susu yang lansia juga diminimalisir. Akhirnya dia kemarin HbA1c-nya itu 6. 6,2. 6,2 itu masih prediabetes. Jadi yang tadinya HbA1c-nya masuk ke kategori diabetes, di atas 6,5 ya karena 7 ya aku. 3 bulan setelahnya dengan lifestyle intervention dia turun langsung 6,2. Artinya berarti sebenarnya dia tuh sebenarnya masih bisa ditangani dengan si lifestyle intervention, tapi karena dia udah sempat HbA1c-nya udah di atas 6,5 tadi, setelah dia lifestyle intervention berhasil turun, yang sekarang tetap masuk metformin. Kenapa? Karena secara patofisiologi tubuh dia berarti udah ada masalah gitu. Nggak mungkin pasien prediabetes itu 7. Paham ya? Jadi tetap kita harus balik ke data objektif si pasien. Jadi ayahku sekarang lifestyle intervention-nya dilakukan dan diberikan metformin dengan dosis yang paling sedikit. Sampai kapan? Sampai HbA1c-nya itu balik ke 5. 5,5, 5,2 itu masih nggak apa-apa. Di bawah 5,6. Paham ya? Nah, itu pemahaman yang aku bisa berikan ke orang tua aku secara langsung karena aku paham, karena aku belajar farmakoterapi. Jadi mudah-mudahan kalian nanti juga bisa mengaplikasikan secara langsung. Meskipun pada akhirnya ini aku konsulin ke teman-teman aku. Kebetulan di usia aku teman-teman aku udah ada yang penyakit dalam ya, dokter penyakit dalam dan lain sebagainya. Jadi aku minta approve aja, minta ACC. Metformin 2 kali aja ya sehari ya. Kayak aku boleh kan, aku minta ACC ke dia. Karena tetap aja yang harus memutuskan adalah teman-teman dokter. Oke, tapi kita tahu konsepnya. Nah, selanjutnya ketika sudah diberikan metformin, masing-masing pasien itu punya target spesifik sendiri-sendiri, individualized. Jadi ayah aku targetin di 5, tadi di bawah 5,6 karena dia udah bisa tanpa obat pun bisa turun jauh HbA1c-nya. Jadi ini nanti teman-teman dokter akan memantau melihat ritme atau tren HbA1c-nya berapa. Akan diset targetnya sekian berarti ya. Untuk HbA1c itu sebenarnya targetnya harusnya di bawah 6,5. Tapi kalau misalnya dia tadinya pasien itu untuk pasien yang tadinya HbA1c-nya 7 atau 8 gitu ya, maka target dia harus di bawah 6,5. Tapi kalau misalnya pasien yang HbA1c-nya di awal itu tinggi banget ya berarti nggak bisa langsung targetnya 6,5. Gitu paham ya? Kalau misalnya targetnya terlalu muluk-muluk gitu ya, nanti dosisnya akan jadi tinggi banget, maka resiko di sini hipoglikeminya juga akan tinggi.
Kalau risiko hipoglikemia tinggi jadi bahaya banget, bisa jadi dia wafat justru bukan karena diabetesnya, malah karena obatnya gitu. Jadi ini harus hati-hati sekali. Kemudian, nah di sini ada opsi-opsinya. Yang warna hijau adalah yang preferred, artinya yang direkomendasikan. Kalau misalnya pasien diabetes dengan overweight atau obesitas, maka yang diberikan harusnya golongan GLP atau ya SGLT2. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya. Kalau di kita di Indonesia, pasien-pasien itu sudah sering digunakan obat SGLT2, dapagliflozin, belakangnya glifozin. Tapi seingatku, mohon maaf banget, aku takut salah, tapi mohon maaf, punten ini belum di cover sama BPJS. Jadi kalau pasien umum, pasien bayar duit sendiri pribadi atau pasien asuransi mungkin bisa akses ini. Tapi seingatku pasien BPJS pasti start dari obat-obatan metformin. Oke? Metformin kan di sini udah ya. Tambahannya adalah nanti dia langsung lompat ke thiazolidin dion sebagai alternatif karena masalah BPJS, karena masalah di luar dari aspek tata laksana klinis, tapi aspek lain lah. Jadi biasanya pasien dikasih metformin plus thiazolidin gitu. Padahal yang preferred adalah yang warna hijau. Oke? Nah, kalau pasien punya resiko hipoglikemi, udah pernah sebelumnya hipoglikemi, maka nanti dia yang diberikan adalah metformin plus apa nih? Sama ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya thiazolidin. Lalu kalau misalnya terkait dengan akses tuh ya di sini ya. Oh, ini ada berarti deh. Kalau misalnya ada hambatan pada akses atau kos biaya, maka ya memang tidak jadi opsi GLP maupun SGLT-nya. Maka langsung ke thiazolidin dion ataupun sulfonylurea atau glimid. Nah, teman-teman bisa aku ajarin cara baca algoritmanya aja, nanti kalian bisa baca ulang ketika ada kasus dan nggak bingung baca si skema ini. Kemudian kalau pasien punya kondisi severe hyperglycemia, jadi gula darahnya tinggi banget, misalnya 400, itu harusnya udah bisa jadi 400 itu kondisinya koma. Atau misalnya pasien 600, pokoknya ada pernah dia gula darahnya tinggi banget, itu maka yang diberikan adalah insulin yang basal dulu. Nanti kita pelajari ya apa itu basal. Ada insulin basal, ada insulin prandial. Ya, jadi metformin plus. Jadi metforminnya soalnya di atas nih, ya. Metformin plus basal insulin atau plus juga prandial insulin. Nanti kita lihat kapan pasien harus pakai basal dan prandial untuk yang insulin. Kita lihat di sini. Kalau misalnya HbA1c-nya masih di atas 7,5, ya, itu berarti pakai 2 obat, metformin plus apa. Tapi kalau HbA1c-nya udah di atas 9, ya, di atas 9% atau di atas dari 1,5% dari goal utamanya, maka dia bisa diberikan lebih daripada 2 agen, bisa sampai 3 agen obat. Pokoknya mudahnya kalau di atas 7,5 ya 2 terapi, di bawah 7,5 berarti 1 terapi, bisa metformin doang. Di atas 9 kemungkinan bisa 3 obat. Oke, nanti kalian bisa ngecek nanti misalnya skripsinya mau farmakoterapi, mau tentang farmakoterapi atau aspek klinis lah, pokoknya kalian nanti bisa mantau HbA1c-nya masih 7,5 sampai sebelum 9, ya berarti baiknya sesuai guideline adalah 2 obat aja. Tapi kalau misalnya ada beberapa pasien yang dikasihnya jadi 3, itu berarti harus dipertanyakan. Ini rasional atau enggak pemberian 3? Karena 3 biasanya hanya diberikan pada pasien yang HbA1c-nya di atas 9. Gitu. Nanti kalian misalnya bisa evaluasi itu. Oke. Kalau misalnya belum sampai ke goal, udah pakai itu selama sebulan atau 3 bulan, biasanya dipantaunya per 3 bulan karena HbA1c per 3 bulan, kita lihat ternyata masih sama atau memburuk, berarti harus diberikan tambahan intensifying insulin. Jadi pakai insulin yang intensif. Pakai langsung dimasukin hormon insulinnya. Nah, ini penggunaan insulin. Sorry, ini belum. Ini ke komplikasi dulu. Aku loncat ke yang insulin dulu ya. Biar linear. Nih, kalau misalnya memang pasien tadi belum bisa balik-balik kembali ke gula darah normalnya atau targetnya, maka diberikanlah insulin. Insulin pemberiannya pertama yang basal dulu, ya. Yang basal tuh artinya berarti yang diberikan cuma 1 kali sehari. Biasanya dikasihnya malam. Kalau misalnya HbA1c-nya di atas 8%, kalau 7,5 berarti tadi bisa jadi belum butuh insulin ya. Kalau udah di atas 8 ya, maka diberikan dosis insulinnya 0,1
0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan. Oke? Tapi kalau misalnya HbA1c-nya itu udah lebih besar dari 8%, dosisnya jadi bertambah 0,2 sampai 0,3 unit per kilogram. Dan ini nanti akan dititrasi 2 sampai 5 hari pertama penggunaan itu akan dititrasi. Titrasi itu artinya bisa dinaikin dosis pelan-pelan, bisa diturunin dosis pelan-pelan sesuai dengan glycemic goal. Jadi kalau pasien pertama kali pakai insulin, kemungkinan besar dia akan rutin dulu dicek setiap hari berapa kadar gulanya. Oke? Nah, di sini ada keterangannya lagi. Regimen yang fix, regimen yang tetapnya adalah akan ditambahkan dosisnya itu 2 unit. Titrasinya jadi ditambah 2 unit sampai mencapai ke glycemic goal-nya, ke targetnya itu berapa. Tapi kalau misalnya nanti ada kondisi-kondisi khusus, maka nanti dilakukanlah adjust. Nah, adjust ini teman-teman nggak apa-apa nggak belajar sekarang karena nanti akan dipelajari di farmasi klinis. Oke, di pelajaran di mata kuliah selanjutnya di semester 7 seingat aku. Oke, nah glycemic goal-nya ya dengan dosis basal awalnya adalah 0,5 unit per kilogram per hari. Oke, kalau misalnya dia belum mencapai goal-nya, belum menemukan unmet ya, maka ditambahkanlah insulin yang diberikannya secara prandial. Prandial itu berarti sebelum makan, jadi berarti pemberiannya bukan cuma 1 kali doang pas malam. Basal itu kan diberikannya malam doang, dia akan bekerja long last, dia akan long acting, dia akan bekerjanya panjang sampai besok malamnya lagi. Tapi kalau obat insulin yang prandial itu adalah obat-obatan insulin yang sifatnya short acting, kerjanya cepat. Jadi durasinya cuma sebentar doang, makanya diberikannya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, itu sesuai dengan biasanya 3 kali sehari sesuai dengan resep atau ketentuan dari teman-teman dokter. Nah, kita lihat di sini berapa sih fixed dose-nya, berapa yang bisa diberikan kepada pasien dengan untuk dosis prandial. Ini kita bisa lihat stepwise addition to basalnya. Mulailah dosis prandial itu 10% dari basal. Dari total dosis yang basal. Atau kalau mau nggak ngitung dari basal, bisa dimulai dari 5 unit. Gitu. Jadi nanti di insulin itu ada IU-nya, international unit. Itu nanti dosisnya itu pakai unit, bukan pakai miligram. Jadi dosis paling rendah untuk prandial adalah 5 unit. Tapi kalau mau lebih spesifik, kita lihat dari 10% dosis basal dia. Oke? Nah, kalau misalnya dimulai dari 2 kali sehari ternyata dia belum nyampe ke goal, maka ditambahkan jadi 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sebelum makan diinjeksikan dulu insulinnya. Oke? Kalau misalnya belum juga membaik, maka nanti bisa dinaikkan, dititrasi naik jadi 50% dari dosis basal, 50% prandial dengan dibagi menjadi 3 kali pemberian. Jadi maksudnya gini, dosis insulin itu antara prandial dengan basal itu harus digabung gitu. Jadi tadi misalnya, kalau misalnya dosis totalnya misalnya 50 unit, kita anggap contoh ya, contoh misalnya 50 unit. Kalau mau ditambahin, kalau cuma basal doang, oke dia 50 unit berarti sekali pakai. Tapi kalau udah ditambah prandial, maka 10% dari si basal tadi 50, 10% dari 50 itu kan berarti 5 unit ya. 5 unitnya diberikan untuk yang prandial. Berarti basalnya itu tetap si 45 unitnya. Paham ya? Jadi total, gabungan. Kalau nggak kayak gitu nanti pasien bisa hipoglikemi. Kalau misalnya kurang efektif, nanti dibaginya jadi 50% basal, 50% prandial. Berarti 25 unit basal, 25 unit untuk prandial. Di mana si 25 prandial ini akan dibagi jadi 3 kali pemakaian. Berarti 25 bagi 3. Berapa tuh? Ya itulah. Oke? Mudah-mudahan dipahami. Nanti aku akan coba besok, berarti mudah-mudahan yang offline kita coba ngitung dosis insulin. Sebenarnya itu dipartin sih, jadi nggak apa-apa lah untuk pengetahuan teman-teman aja. Nah, tipe insulin tadi yang aku sampaikan, penggunaan untuk yang basal artinya berarti kita akan menggunakan obat-obatan insulin yang long acting. Ini, ya. Kalau untuk yang prandial itu yang short acting ataupun rapid acting, tergantung apa jenis obat atau brandnya. Contoh,
Yang long acting itu namanya insulin detemir dan glargin, ini zat aktifnya. Yang rapid acting ada lispro, aspart, glulisin, sorry. Yang short acting itu regular insulin biasa. Oke, yang intermediate zuzur. Ntar aku harus belajar lagi, mudah-mudahan pekan depan aku bisa jelasin karena aku lupa intermediate acting itu dipakai pas kapan dengan dosisnya berapa. Oke, itu utang lah buat aku ya. Utang aku ke kalian maksudnya. Oke, sekian. Sebenarnya berarti diabetes itu mudah untuk dipahami farmakoterapinya ya. Kalau aku bisa simpulkan teman-teman, yang penting memahami dulu berapa data objektifnya atau hasil labnya pasien gimana. HbA1c-nya pasien terutama yang akan kalian paling jadikan patokan untuk menentukan terapi. Oke? Kemudian nanti dari sana kita tahu pasien prediabetes atau diabetes. Kalau prediabetes berarti kita start mulai dari lifestyle. Selesai dari lifestyle, kalau udah berhasil balik ke HbA1c normal di bawah 5,6, nggak masalah, nggak perlu diberikan lagi. Tetap dipantau HbA1c setiap 3 bulan sekali. Kalau udah masuk ke diabetes, berarti pasien dilakukan lifestyle intervention plus pemberian metformin dengan dosis yang paling rendah dulu, pemberian 2 kali sehari. Ya, kemudian kalau misalnya metformin udah ditambahkan tapi HbA1c-nya parameter atau trennya masih jelek, maka diberikan agen tambahan, ya kan? Agen tambahannya bisa tadi opsinya adalah thiazolidinedione atau sulfonylurea. Kalau dia nggak punya komorbid apa-apa. Aku lupa, tadi kita tambahin nanti yang komorbid ya. Kemudian kalau misalnya HbA1c-nya masih tetap jelek di atas 9, berarti pemberiannya bisa 3 agen. Kalau di bawah 8, berarti pemberiannya 2 agen aja. Kalau misalnya bandel terus-terusan masih tetap di 8, bisa diberikan tambahan insulin. Insulin pertama yang diberikan adalah insulin yang basal dulu, yang sekali sehari di malam hari. Kalau misalnya dia terus belum mencapai target juga, maka boleh diberikan insulin tambahan lagi yang prandial. Yang diberikannya bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali sehari. Dimulai dari tentu yang 2 kali sehari. Dengan pemberian dosis tadi in total berapa teman-teman tadi aku jelaskan. Sekarang aku lupa menjelaskan yang ini sedikit. Oke, kita lihat ini ada komplikasinya. Misalnya pasien dengan cardiovascular disease. Resiko-resiko cardiovascular disease sebenarnya preferred-nya berarti obat-obatan yang diberikan SGLT2 dan juga GLP1. Kalau nggak ada, ya udah baru balik lagi ke yang normal tadi, kayak kalau nggak ada atau misalnya tidak bisa diakses, pasien-pasien BPJS balik lagi ke thiazolidinedione ataupun sulfonylurea. Untuk pasien ada heart failure diusahakan pakai SGLT2. Untuk pasien stroke atau transient ischemic attack digunakan pakai GLP1 atau pioglitazone. Dengan kemudian untuk pasien yang punya gangguan ginjal penggunaannya adalah SGLT2 ataupun GLP. Jadi beda-beda. Ya pada intinya kamu bisa simpulkan bahwa sebenarnya pasien yang punya gangguan atau komorbid atau komplikasi yang terkait dengan kardiovaskuler maupun cerebrovaskuler sebenarnya paling bagusnya pakai SGLT2 atau GLP1. Ya. Kalau nggak bisa, ya baru balik ke yang basic standar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mohon maaf aku seperti terburu-buru karena jam 12 kalian selesai ya. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang kalian rasakan, kalian pernah alami, atau ada histori mungkin di balik diabetes mellitus? Ibu aku izin Ya, tanya. halo? Ya gimana ya? Yang tadi tentang diabetik retinopati itu Bu, itu maksudnya secara klinisnya itu kalau misalnya pasiennya kontrol gula darahnya buruk itu berapa lama biasanya Bu mulai nunjukin kalau tanda-tanda dia ada diabetik retinopati? Ya, retinopati ya, Alia. Sebenarnya pasien tuh beda-beda ya, nggak ada kepastian nih dia akan merasakan yang mana gitu Al. Nggak tentu mikrovaskular dan makrovaskularnya terjadi dua-duanya, nggak tentu. Ada juga yang udah tinggi banget gula darahnya tapi tidak ada komplikasi sama sekali juga bisa gitu. Tapi ya jarang ya. Nah jadi nggak ada kepastian pasien akan develop yang mana, mikro atau makro. Tapi kalau kapan dari jarak ya sangat ditentukan tentunya dari kadar gula. Semakin tinggi kadar gulanya berarti semakin beresiko dia develop macam-macam ini. Ya, kalau misalnya gejala awalnya ada blur, tidak nyaman pada gangguan mata gitu ya, pada gangguan penglihatan, ada gangguan penglihatan yang sebelumnya dia nggak punya minus yang tinggi atau nggak punya silinder yang tinggi, kemudian ya dengan gula darah dia seiring meningkat penglihatannya semakin terganggu, ya berarti kemungkinan besar
diabetic retinopathy gitu. Jadi kalau pasien memang udah punya kondisi prediabetes atau diabetes, semua ini jadi perlu rutin dicek. Mata perlu dicek, ginjal perlu dicek, jantung perlu dicek, rutin EKG. Kemudian kalau bisa jangan sampai ada infeksi atau jangan sampai ada luka. Itu semua jadi perlu dilakukan seiring dengan peningkatan penyakitnya ya, progresi penyakitnya. Gitu, Al. Berarti Jawab? Ya berarti kalau misalnya kayak misalnya kita pasien diabetes gitu Bu, terus kita ada minus atau gimana gitu Bu, itu ngaruh juga tuh gimana Bu? Enggak. Ya makanya tadi, kalau misalnya ada minus, kita udah tahu kita minusnya berapa, kemudian kita pakai kacamata itu jadi membaik, ya berarti kan nggak ada masalah. Retinopati itu berarti artinya masalahnya di retina. Kalau minus kan masalahnya di lensa ya. Jadi artinya mau pakai kacamata kayak apapun, kalau yang kenanya adalah retina, tetap nggak kebantu gitu Al. Jadi misalnya minus 6, pakai kacamata jadi enak. Terus suatu hari dia terdiagnosa diabetes dengan kadar gula tinggi, dia pakai kacamata dengan minus 6, jadi tetap masih burem, mau ditambahin jadi minus 7, tetap masih burem, ya berarti retinanya yang bermasalah, dan kemungkinan dia komplikasi dari diabetesnya. Gitu, Al. Ya baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu tidak terjadi di kalian ataupun keluarga kalian ya. Setiap belajar tuh aku selalu mikir gitu, maksudnya mudah-mudahan ini tidak terjadi di aku, keluarga aku, dan di kalian dan keluarga kalian. Jadi kita belajar untuk menolong orang lain di luar dari. Mudah-mudahan kita semua jadi sehat semua lah. Oke. Jangan lupa berarti pertemuan offline minggu depan mudah-mudahan tidak ada halangan hambatan. Aku akan tanya ke teman-teman sejauh mana kalian sudah mengeksplor, mempelajari mengenai obat-obatan dari anti diabetes karena harusnya itu dipelajarinya di farmakologi. Oke, kalau sudah jangan lupa forum diisi. Aku nggak bisa bantu isi dari sini. Aku tidak mau lagi seperti seperti yang kemarin ya sebelum UTS. Kalau misalnya ada yang kelewat forum, aku nggak akan terima kecuali ada kondisi lain. Aku akan bantu. Sisanya kalau ketinggalan forum aku nggak mau bantu lagi. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.